Operasi Trikora adalah operasi militer gabungan Uni Soviet Indonesia yang bertujuan untuk berebut dan mencaplok wilayah jajahan Belanda di Nugini, Belanda pada tahun 1961 dan 1962. Setelah negosiasi, Belanda menandatangani Perjanjian New York dengan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962, menyerahkan kendali atas Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tokoh-tokoh Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan Presiden Indonesia yang memerintahkan pada saat itu, Laksamana Madya Yospat Sudarso. Tokoh Perjuangan Pembebasan Irian Barat, Brigjen TNI Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala yang bertugas mempersiapkan pasukan untuk merebut Irian Barat. Herlina Kasim sebagai satu-satunya perempuan sukarelawan operasi pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda pada tahun 1961-1963. Abdul Haris Nasution melakukan misi konfrontasi ke Moskow, India dan Pakistan. Silas Papare, pejuang yang berperan dalam menyatukan Irian Jaya, saat ini Papua, ke dalam wilayah Indonesia. Frans Kaisipo, simbol perjuangan rakyat Papua dalam Persatuan Bangsa Indonesia. Latar belakang: ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17/1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk wilayah barat Papua. Namun pemerintah Belanda menentang hal ini, dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam beberapa forum internasional. Dalam konferensi Malino, perwakilan Irian Barat berupa Frans Kasiopo menyatakan dukungannya agar wilayahnya merdeka bersama Indonesia lainnya dan memproklamasikan nama Irian yang berasal dari kata Biak dan juga akronim ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Dalam konvensi Meja-Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Irian Barat, tetapi setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73E. Program PBB sejak tahun 1950 hingga 1953 terjadi perundingan antara Indonesia dan Belanda tentang status wilayah tersebut. Namun pada akhir tahun 1950, ketika struktur federasiris merubah menjadi kesatuan, menyebabkan Belanda tidak lagi memiliki andil dalam pemerintahan Indonesia. Lalu pemerintahan Belanda menggunakan hal ini sebagai dasar untuk tidak menjalankan perjanjian tentang Irian Barat seperti dalam KMB. Pada tanggal 15 Februari 1952, Parlemen Belanda memasukkan wilayah Papua menjadi wilayahnya secara resmi dan tidak mau melanjutkan perundingan dengan Indonesia. Pemerintahan Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Setelah Indonesia beberapa kali melakukan infiltrasi ke wilayah Irian Barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Irian Barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada tahun 1956 dan tentara Papua pada 1957 sebagai kelanjutan. Pada 17 Agustus 1956, Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Soeharto yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956. Dimulainya konflik pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno berpidato di Yogyakarta mengenai pembebasan Papua yang bertemakan 3 prinsip Trikora. 3 prinsip Trikora tersebut adalah mencegah Belanda membentuk negara boneka di Irian Barat, mengibarkan sangsaka merah putih di Irian Barat, mempersiapkan mobilisasi massa yang mencakup seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari imperialisme Belanda. Persiapan militer. Indonesia mulai mencari kebantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia coba meminta bantuan dari Amerika Serikat, tetapi gagal.
Landasan udara. Untuk mencapai keunggulan udara, persiapan pertama yang dilakukan AURI adalah memperbaiki pangkalan-pangkalan udara yang rusak akibat perang, yang akan dipergunakan untuk operasi-operasi infiltrasi maupun menghadapi operasi terbuka di daratan Irian Barat. Diplomasi Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam sidang umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U. Tan meminta Ellsworth Bunker diplomat dari Amerika Serikat untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Irian Barat. Ekonomi. Pada tanggal 27 Desember 1958, Presiden Soekarno mengeluarkan UU 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Strategi. Tahapan infiltrasi, yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. Tahapan eksploitasi, yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting. Tahapan konsolidasi, yaitu dengan menunjukkan kekuasaan yang menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Dampak pembebasan Irian Barat dari Belanda memberikan dampak positif bagi Indonesia seperti peningkatan kesadaran nasional, persatuan bangsa, dan pendapatan negara. Peningkatan kesadaran nasional, seruan Presiden Soekarno membangkitkan semangat nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya mempertahankan wilayah Indonesia. Persatuan bangsa, seruan Presiden Soekarno memperkuat persatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pendapatan negara Irian Barat dapat membantu sumber pendapatan negara Indonesia. Proses pembebasan Irian Barat. Indonesia melakukan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui diplomasi, politik, dan militer. Indonesia dan Belanda melakukan perundingan di New York, yang menghasilkan perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat diserahkan kepada Indonesia melalui UNETA. Pada tahun 1969, Indonesia menggelar penentuan pendapatan rakyat untuk menentukan kedudukan Irian Barat. Hasilnya, rakyat Papua bagian Barat memilih tetap bergabung dengan Indonesia.